Baik, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pelajaran informatika. Ya, untuk hari ini kita akan bahas jawaban dari PTS. Ya, nanti di akhir pelajaran saya akan umumkan siapa yang berapa nilainya dan siapa yang remedial. Ya. Oke, selama pelajaran kamu juga boleh mencobanya memakai Fax Code PR. Ya, saya akan mulai sekarang. Saya akan share screen. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bahas hanya soal coding saja ya. Soal pilihan ganda saya nggak akan bahas. Setengahnya sudah muncul kan di dalam PH yang sebelumnya. Ya, harusnya tidak ada masalah di sini. Ya, oke. Kita lihat soal untuk PTS ya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Sengaja saya ada gambar kompas ini untuk memudahkan kamu menjawab soal problem tree line. Ya. Nah, setiap soal harus diawali dengan blok nama. Kalau nggak ada, nilainya tidak penuh. Ya, kita lihat. Nah, ada 3 soal. Ya, soal ke-1, soal kedua, dan soal kompleks ya, dan soal simple geometri. Ya. Oke, kita mulai dari yang geometri dulu deh, yang ini. Ya. Nah, kamu lihat di sini. Ini adalah segi 5, ya. Dan dimulainya juga dari tengah ya. Jadi untuk menjawab soal saya, kamu harus memakai playgroundnya Art Canvas. Ya. Dan kalau Art Canvas itu kan mulainya dari tengah ya. Jadi kita lihat si robot ini, titik terdekatnya itu di sini ya. Berarti si robot ini mulai dari sini, berjalan antara searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ya. Nah, saya perhatikan yang dari kalian yang menjawab dengan memakai pelajaran variabel ada. Nggak masalah buat saya, ya. Itu soal, maksudnya ini soal dijawab dengan variabel, malah saya berterima kasih. Kamu sudah belajar variabel dan bisa memakainya. Ya. Nah, untuk hari ini saya akan menjawab dengan cara biasa. Ya. Nah, kita lihat ini layar Fax Code PR. Ya, kalau ada masalah kasih tahu ya. Kalau ada masalah kasih tahu ya. Ya, jadi biar kita bisa pantau ya. Nah, playground yang kita pakai adalah Art Canvas. Ya, biarkan ini loading dulu. Ya. Nah, berarti kan ini yang kita pakai. Ya. Nah, bikin segi 5. Berarti ada chat masuk. Pak, saya pakai 2 device ya. Boleh. Ya. Nah, bikin segi 5. Berarti kalau kamu perhatikan ada polanya ya. Berarti polanya itu maju dan belok, entah ke kiri ke kanan. Nah, saya akan memakai cara ini ya, searah jarum jam ya, karena itu lebih gampang dipakai. Nah, dan kalau segi 5 berarti ada repeat 5 kali. Permasalahannya sekarang, segi 5 itu perlu berapa derajat? Ya, kalau kamu pakai kalkulator, berarti ini kalkulator ya, kalkulator 360 dibagi 5. Berarti sudut yang harus dibuat adalah 72 derajat ya. Jadi ini untuk geometri yang bentuknya segi 3, segi 4, segi 5. Ini gampang sekali ya, tinggal dibagi ya, 360 bagi 4. Berarti kan persegi panjang sama sisi ya, 90 kan. Ya, nah kita bisa masukkan angka 72 di sini. Atau kalau kamu
pengen komputer yang ngitung, kita bisa masukkan ini. Ya, 360 dibagi 5. Nah, ini udah mirip dengan variabel ya, coding variabel. Kita tempel di sini. Oh ya, jangan lupa memasang ini dulu ya. Nah, kita tes. Nah, apakah sudah selesai? Ayo jawab. Belum. Belum ya. Kalau kamu lihat soal saya, robotnya lepas dari bentuknya. Berarti tambahkan satu perintah lagi. Apakah udah beres? Halo? Apakah sudah selesai ini? Hai. Ya? Belum. Belum. Kenapa? Nggak dimundurin itu, Pak. Hah? Ini udah mundur? Diulang itu, Pak. Bolpen, betul sekali. Ya, ada satu langkah yang ketinggalan. Bolpennya cabut dulu. Ya, kita tes. Ya. Nah, ini jawabannya ya. Bentuknya, ukurannya tidak masalah buat saya ya. 200 boleh, sisinya mau 300 boleh, tidak masalah ya. Jadi ini jawaban untuk soal simple geometry. Kalau kamu tidak memakai repeat, ya nilainya nggak penuh. Ya, saya lihat juga ada yang bikin sudutnya ngarang, ya, nggak sama bentuknya ya. Ada 60, ada 70, kadang 60 lagi atau apa ya, ada yang bikin. Ya, nilainya nggak penuh. Jadi ini saya menantang kamu untuk membuat menjawab masalah dengan blok sedikit sependek mungkin. Ya, ini jawaban paling pendek. Ya, saya rasa nggak mungkin lebih pendek dari sini. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke soal berikutnya? Kalau nggak ada pertanyaan, kasih jempol biar saya bisa lihat. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor berikutnya, saya nggak pakai yang kompleks dulu, tapi yang ini. Nah, ini hanya membuat 3 garis saja ya di sini. Kita lihat lagi. Robot pasti mulai dari tengah, berarti ini garis pertama ya. Ke kiri, kanan bawah, lalu bawah. Ya. Sengaja saya tambahkan kompas di sini untuk memudahkan menjawab soal yang ini ya. Bagaimana caranya? Kamu lihat lagi ya. Oke ya. Ya, berarti robot mulai nulis ya. Pertama adalah ke kiri dulu. Kamu bisa pakai turn, pakai turnnya di sini, turn left. Ini nggak masalah ya. Atau memakai heading, yaitu memakai kompas. Set drive heading. Ya. Oh, sorry. Turn to heading. Turn to heading. Pertama adalah 270 derajat. Nah, kita tes dulu ya. Nah, ya, berarti garis pertama beres. Kita tambahkan garis kedua. Ya, ini kalau yang kamu yang hobi memakai drone ya, yang apa? Yang punya hobi nanti misalnya mau pakai drone ya, kamu harus bisa baca kompas di sini. Penting sekali. Kalau nggak drone-nya hilang. Ya. Oke. Kiri, kanan bawah 135. Kalau ke bawah headingnya berapa nih? Coba. Ke bawah heading berapa nih? Halo. Hai.
Ini masih nyambung nggak sih? Kok nggak ada suara? Halo, halo? Nggak ada yang jawab nih. Ayo, ke bawah heading berapa? Ntar Pak. Ntar. Kamu lihat Kompas nih. Heading berapa ke bawah? 180. 180. Betul. 180. Ya, slide forward lagi. Kita tes. Nah, selesai? Udah selesai belum? Halo? Belum, Pak. Kenapa? Belum lepas ya? Iya. Belum lepas. Maka kita lepaskan lagi. Seperti biasa. Lepaskan lagi. Ya. Jadi, nilainya nggak penuh ya kalau kamu nggak sampai lepas robotnya ya. Oke? Lagi, tes lagi. Ya, jadi inilah jawaban dari 3 line ini. Ya, dan ini jawaban ini sudah paling sederhana, nggak mungkin lebih sederhana dari sini ya. Memang kelihatannya ada pola, tapi ini polanya tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, yaitu soal kompleks. Nah, ya ini sengaja saya bikin lumayan ya. Kalau kamu perhatikan, kamu harus perhatiin dulu ya. Ini lekuk-lekuk ini berarti kan bentuk garis melengkung ini garis lingkaran ya. Pertanyaannya, ini lingkarannya berapa jauh nih? Berapa besar lingkarannya? Kalau kita berandai-andai ya, kalau dibikin lingkaran ini, berarti ini 1/4 lingkaran, ya. Bentuknya 1/4 lingkaran, ya. Kalau setengah lingkaran berarti kan sampai sini ya. Ini nggak nyampe ya. Ini hanya 1/4 lingkaran, ya. Oke. Ya. Berarti kita berarti kita program dulu si robotnya. Memang soal kompleks itu ya, kamu harus berpikir dulu ya. Baik, kita coba bikin lingkarannya 1/4 ya, lingkarannya 1/4 berarti pasti ada repeat ya. Kalau 1/4 berarti si robot itu hanya bergerak dari posisi awal sampai headingnya 90 derajat. Maka bukan turn right-nya ada, drive forward-nya ada ya. Nah, kalau hanya 90 derajat berarti ini kita bagi 10 ya, 9 ya. Oke, kita tes dulu. Balik lagi kita tes. Terlalu besar ya kalau 200 ya. Oke, kita perkecil 10 kalinya, 20 mili kita lihat. Nah, beres ya. Nah, oke ya. Jadi ini satu udah beres nih. Satu helai ya, satu helai. Kita perhatikan lagi. Satu helai beres. Tapi si robotnya harus bisa balik lagi ke semula. Nah, untuk balik lagi ke semula berarti sebetulnya ini tinggal diulang ya. Kelihatannya tinggal diulang ya. Ini tinggal di reverse gitu ya. Lalu ini dari right jadi left, berarti kan ini semua tinggal dilawan arah ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, perhatikan, kamu perhatikan. Kamu perhatikan. Robotnya tidak kembali ke titik semula. Tidak kembali ke titik semula. Ya. Kenapa tidak kembali ke titik semula? Ya. Jadi
Kalau kita pakai logika ya ini, kamu lihat langkahnya, maju, belok, maju, belok, maju, belok, maju, belok, udah ya. Pada saat mundur, dia itu mundur, belok, mundur, belok. Ini terbalik nih. Supaya akurat, ya, ini harus dibalikin juga. Posisinya harus dibalikin. Ya. Kita tes lagi. Ya. Maju, mundur, maju, belok, maju, belok, maju, belok, maju, belok, maju, belok. Nah, ini langkah terakhirnya itu adalah belok. Nah, untuk mundur diawali dengan belok dulu, baru mundur. Belok, mundur, belok, mundur. Nah, jadi ya, satu helai. Nah, kita bikin helai kedua. Helai kedua, kalau lihat di soal, berarti ini ada perbedaan derajat ya. Ya, kita tambahkan lagi satu fungsi lagi, yaitu belokkan ke kiri, lalu kita duplicate lagi. Nah, nih, kita lihat. Ini program mulai agak panjang ya. Kita lihat lagi. Nah, ya, dua helai jadi. Berarti ini kalau kita duplicate, tinggal duplicate lagi, satu lagi, jadi yang ketiga ya. Nah, kita melihat berarti ini sudah ada polanya ya. Tinggal duplicate, maka kita bisa cabut ini. Kita repeat saja 3 kali. Kita repeat 3 kali. Reset dulu. Nah. Mundur, maju, mundur lagi, maju lagi. Oke, jadi ya 3 helai ya. Nah, pertanyaannya lagi, kalau lihat lagi soal, kelihatannya ini lebih belok ke kiri ya, lebih condong ke kiri. Berarti ini kalau taruh di depan gimana? Nah, Nah, selesai ya. Berarti tinggal tangkai ke bawahnya kan? Betul nggak? Halo? Dijawab dong. Iya. Berarti ini tinggal arahkan ke bawah supaya pasti ya. Kamu tinggal tambahkan print to heading 180. Kita jadikan bolpennya warna merah. Lalu kita drive forward. Ya 300 mili lah. Ini jawaban nomor kompleks. Ya. Nggak panjang. Pendek malah. Ya. Saya melihat jawabannya ya ada yang berhalaman-halaman ya.
Nah, ya, ini jawaban kompleks. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pusing nggak? Pak boleh lihat lagi yang tadinya. Oh, ya, silakan. Boleh di screenshot kok. Kalau mau di capture juga boleh. Gimana? Ada pertanyaan? Rasanya kemarin. Bentar Pak, lagi nyalin di VR Flex-nya biar bisa di screenshot. Oh gitu, screenshot dulu aja. Nah, sebentar saya mau ngajarin sesuatu ke kamu ya. Saya mau ngajarin ini sub komen. Saya mau ngajarin sub komen. Sub program. Ya. Jadi ini sebetulnya ya di dalam coding. Di dalam coding itu kamu itu bisa mengkelompokkan beberapa beberapa blok ini, beberapa baris program ini jadi satu program, satu baris saja. Jadi kayak kamu bikin satu perintah otomatis, ya. Nah, kalau di dalam VRFX itu ada di dalam kolom My Block. Kalau kamu klik My Block ya, nah nanti di sini ya, kamu harus bikin dulu. Misalnya helai, ya. Atau ranting aja ya, ranting ya. Nah, saya klik OK. Nah, nanti dia nanya rantingnya ranting apa. Nah, misalnya yang saya tarik itu ini, ya. Lalu kita cuma perlu kasih tahu ke si komputer. Komputer, gambar 3 ranting. Ya, dengan perbedaan 45 derajat. Rantingnya mana? Oh, ranting ke ini. Ya. Kalau kita run, ini program ya. Ini saya kecilin dulu ya. Kalau kita run, ya, kalau kita jalankan, ya, nanti si komputer ini jalankan perintah pertama, lalu otomatis pindah ke bagian yang blok merah ini. Ya. Diulang 2 kali, pindah ke sini. Ya, jadi ini namanya subprogram. Ya, bisa bagi programmer ini bisa memudahkan. Kenapa? Jadi ini kalau menjalankan subprogram ini, oh berarti kita tahu ini hanya dikhususkan untuk menggambar ranting. Ya, jadi Jadi kita itu bisa ngelompokin programnya, ya. Sekali lagi kita bisa ngelompokin programnya. Nah, kalau misalnya kita, saya mau bikin rantingnya ada 4 gitu ya, ini tinggal diganti nih, ya, 4, ya. Terus, saya pengen si batangnya lebih panjang, misalnya 30 ya. Ya, berarti kan ini tinggal dirubah-rubah dikit ya, nah, gitu. Begitu. Ya, ini namanya subprogram ya. Jadi saya masuk sedikit ke subprogram. Semoga bisa membantu kamu ya. Memudahkan coding ya. Bahasan subprogram ini akan lebih detail nanti sudah PTS ya. Oke. Baik. Susah nggak nih? Kalau tentang subprogram ini susah nggak? Saya mau tanya dulu nih. Lumayan. Oh, lumayan. Hanya memindahkan ini subprogram. Ya sudah. Jadi itu cara cari yang define rantingnya di bagian mana, Pak? Ini ada di dalam My Block. My Block. Di kiri My Block. Jadi harus bikin sendiri ya, Pak? Iya, jadi kamu kayak bikin perintah sendiri nih, bikin blok sendiri. Di dalam blok ini kamu kasih tahu kalau
Misalnya ini blok namanya ranting ini ya. Oh, seperti ini. Kamu bisa ganti kok ini namanya misalnya. Oh, nggak bisa ganti di sini ya. Berarti harus dibikin ulang dan di rename. Ya, bisa diganti jadi batang atau apa gitu ya, bisa. Jadi kamu bisa bikin nama sendiri. Oke? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, baik kalau jelas ya. Pak Ferry, kita boleh berhenti rekamannya. Thank you.